Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat sore, serta diskusi Kopiah Gus Dur ya, kajian utama pemikiran Gus Dur. Jadi kalau di Gus Durian itu memang kita ada beberapa agenda, salah satunya diskusi per bulan atau per 2 mingguan, itu biasanya Kopiah Gus Dur. Diskusi kali ini kita akan membahas mengenai artikel atau esai yang ditulis oleh Gus Dur dengan judulnya Islam Kaset dan Kebisingannya. Ini ditulis jauh 39 tahun yang lalu ya, jadi sudah lama sekali. Jadi tulisan ini dimuat di Tempo pada tanggal 20 Februari 1982. Jadi sudah lama sekali tulisan ini, tapi hebatnya Gus Dur itu pemikirannya itu walaupun ditulis sudah sejak lama, tapi masih relevan, masih koheren dengan situasi dan realitas saat ini. Saya menyapa dulu kepada ini ada Abdurrahman Wahid KW9, KJMI, selamat bergabung. Kemudian juga terima kasih juga moderator kali ini adalah Bang Rodney. Nah, saya kenalin dulu ya, Bang Rodney ini juga salah satu pegiat di Gus Durian, juga pernah alumni KPG, kelas pemikiran Gus Dur yang kedua. Kemudian Rodney juga aktif di Netizen ya, Netizen TV, Netizen Gorontalo. Jadi untuk mahasiswa saya kalau mau mendengarkan serial dakwah yang mendakwahkan atau mengajarkan Islam secara santun, secara damai, secara inklusif gitu kan, itu bisa nonton atau bisa lihat di channel kami yaitu Netizen Gorontalo fanpage-nya. Kalau YouTube-nya itu ada Netizen TV atau Netizen Gorontalo. Ini juga ada host baru datang juga, host Netizen Gorontalo, Bentat Yono. Kasih mati dulu dong. Nah, iya. Oke, adik-adik mahasiswa dan apa? Ada yang dari umum ini? Kayaknya banyak memang mahasiswa saya semua yang saya kerahkan di sini. Kenapa? Karena memang pertama karena topiknya juga relevan dengan mata kuliah yang saya ampu gitu kan. Mata kuliah yang saya ampu itu fikih kontemporer. Jadi ini kan juga pas masuk karena kita akan membahas mengenai bagaimana sih Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Terus dengan tulisan ini juga sangat menarik. Jelas, suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Coba ditampilkan dulu artikelnya terkait Islam Kaset dan Kebisingannya. Nanti kita bahas sedikit, nanti kemudian kita buka diskusi. Karena kan kita kan membedah esai atau artikel kan. Oke, jadi saya siapa mau tahu buka mereka Sodik ya. tahu mahasiswa belum pada melihat baca artikelnya. Saya mau buka dulu, Kak Sodik. Sudah share. Sambil menunggu share ya, menunggu share dari host. Jadi terkait artikel atau esai yang ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur ya.
Islam Kaset dan Kebisingannya. Ini sangat memang judul yang kalau didengar orang-orang sekarang ini pasti akan memanas, ya. Kalau misalnya tulisan ini keluarnya di era-era sekarang, ya, di zaman sekarang itu pasti akan memanas. Apa ini Islam Kaset? Oh, berarti ada Islam lain selain Islam yang sesungguhnya. Ada Islam Kaset, kemudian dan Islam Nusantara aja kan dikritik, apalagi Islam Kaset dan kebisingannya. Oh, berarti Islam ini sangat bising dan lain sebagainya. Untungnya Gus Dur ini menulis itu jauh, uh, sudah lama ya, pada tahun 1982 atau sekitar 39 tahun yang lalu itu Gus Dur sudah menuliskan ini. Jadi memang sudah terjadi karena tradisi keagamaan kita gitu kan, agama Islam itu sangat melekat dengan agama Islam itu sangat melekat dengan tradisi perayaan, kemudian tradisi-tradisi dengan alunan-alunan musik, alunan lagu dan lain sebagainya. Ya, bahkan di beberapa masjid sudah di-share, di beberapa masjid atau di beberapa langgar ya, itu banyak toa-toa atau pengeras suara ya kan. Nanti kita juga bisa mencontohkan ada beberapa kasus yang terjadi terkait Islam Kaset ini kan. Bagaimana kemudian ada seorang ibu yang kemudian mengkritik terkait pengeras suara, kemudian dijatuhkan hukuman sampai 18 bulan. Nah, ini artikelnya, jadi judulnya adalah Islam Kaset dan Kebisingannya. Islam Kaset ini bukan berarti kemudian ada Islam yang nanti sholatnya pakai kaset ya. Berarti kita tinggal ikutin geraknya, kemudian ikutin kasetnya dan lain sebagainya. Bukan kayak gitu ya, atau Islam dangdutan dan lain sebagainya. Tapi maksudnya apa? Nanti inilah makanya tulisan Gus Dur ini memang mengkritik, tapi mengkritiknya uh, dengan ya gayanya Gus Dur ya. Jadi suara bising yang keluar dari kaset biasanya dihubungkan dengan musik kaum remaja. Ya kan, kalau kita ketahui kan kaset itu ya identik dengan musik ya, alunan musik, iringan musik, baik itu rock maupun soul ya. Ya, musik itu kalau uh, tidak ramai ya tidak kemudian tidak ada gunanya kalau musik itu. Kalau kita mendengar musik kalau nggak ramai itu nggak ada gunanya ya. Itu menurut Gus Dur. Kalaupun ada unsur keagamaan dalam kaset, biasanya justru dalam bentuk lembut ya. Kalau kita lihat lagu-lagu religi gitu kan, kayak ada Trio Bimbo, lagu-lagu rohani dari kalangan gereja dan sebagainya, sudah tentu tidak ada yang mau kemudian membeli kalau ada kaset yang berisikan musik agama yang berdentang-dentang dengan teriakan yang tidak mudah dan tidak dimengerti apa maksudnya. Nah, di sini Gus Dur mulai uh, apa namanya sedikit menyinggung atau mengkritik terkait kaset yang berisikan musik-musik agama yang disiarkan di masjid-masjid atau di musola-musola dengan teriakan yang tidak mudah dimengerti apa maksudnya. Nah, ini sudah mulai masuk, Gus Dur sudah mulai masuk dengan opini beliau. Kemudian, tapi ternyata ada persembahan berirama yang menampilkan suara lantang, bukan musik keagamaan, tapi justru bagian integral dari upacara keagamaan atau berjenis-jenis seruan untuk beribadat dilontarkan dari menara-menara masjid surau. Apalagi sekarang ya kita di bulan suci Ramadan ini biasanya kan uh, menara-menara masjid, toa-toa masjid, pengeras suara masjid atau surau ini sangat saling satu sama lain saling uh, melontarkan suara-suara lantangnya ya, bukan musik-musik keagamaan tapi misalnya suara tadarus, kemudian uh, suara saya kalau menjelang sahur ada tarhim
ya, menjelang subuh ada tarhim, fajar ada tarhim, dan sebagainya. Nah, di sini Gus Dur itu ingin mengkritik ya, apalagi pada saat malam hari, lepas tengah malam, kemudian di saat orang sedang lelap tidur, kemudian dia tiba-tiba terbangun dari tarhim ya, dari anjuran bangun malam untuk menyongsong sholat subuh hingga bacaan Al-Quran dengan volume yang tidak diatur, yang diatur setinggi mungkin. Jadi Gus Dur tidak mengkritik bahwa tarhimnya ini yang tidak boleh, bukan, tapi aturan volume yang seharusnya tidak diatur setinggi mungkin. Tiba-tiba kan kalau pas nyalain langsung kenceng kan bikin telinga sakit toh. Tiba-tiba kalau pas dinyalain kemudian langsung volume full ya, high volume, itu maka akan membuat ini kan suara telinga sakit gitu kan. Kalau kita lihat di masjid kan seperti itu. Barangkali saja agar lebih terasa akibatnya. Kalau sudah tidak dapat terus tidur, kemudian karena hiruk pikuk tersebut, bukankah memang lebih baik bangun kemudian mengambil air sembahyang dan nah, ini di satu sisi Gus Dur mengkritik bahwa jangan sampai lantang-lantang, tapi di sisi lain di sini menarik bahwa Gus Dur kemudian kalau sudah tidak bisa tidur ya bangun sholat gitu kan. Di sisi lain juga Gus Dur mendukung bahwa untuk ya supaya membangunkan kalian dari tidur dan kemudian mengajak kalian untuk sholat itu kan fungsi dari seruan kebajikan atau amar ma'ruf ya. Ya. Nah itu. Jadi kemudian Gus Dur itu kemudian uh, menganggap bahwa oh jangan sampai suara ngaji kencang-kencang dan sebagainya, atau membangunkan orang pada saat tidur itu tidak boleh dengan suara lantern dan sebagainya. Tapi di sisi lain Gus Dur kemudian kalau sudah terbangun ya sudah silakan lebih baik bangun kemudian mengambil air sembahyang dan langsung ke masjid. Nah di situ. Kemudian bacaan Al-Quran, tarhim, dan sederet pengumuman-pengumuman muncul dari keinginan untuk menginsafkan kaum muslimin agar berperilaku keagamaan yang lebih baik. Nah, bukankah sholat subuh itu adalah kewajiban? Ya, ya. Bukankah kalau dibiarkan tidur orang lalu meninggalkan kewajiban? Bukankah meninggalkan kewajiban itu termasuk dosa? Nah, ini premis yang disampaikan oleh Gus Dur ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Gus Dur kemudian akan dijawab di paragraf selanjutnya. Tanpa koreksi adalah dosa juga kalau memang suara lantang yang mengganggu tidur itu tidak dapat diterima sebagai seruan kebajikan atau amar ma'ruf, bukankah minimal ia berfungsi mencegah atau nahi mungkar. Jadi kalau kita dakwah itu kan ada suruhan kebajikan dan ada mencegah terkait kesalahan atau kemungkaran. Jadi ada amar ma'ruf juga ada nahi mungkar. Ya. Jadi sekilas sepintas lalu memang dapat diterima argumentasi skolastik seperti itu. Ia bertolak dari beberapa dasar yang sudah diterima sebagai kebenaran, kewajiban bersembahyang, kewajiban menegur kesalahan, menyerukan kebaikan. Kalau ada yang keberatan tentu orang tua itu tidak mengerti kebenaran agama atau justru mungkin meragukan kebenaran Islam. Undang-undang negara tidak melarang, perintah agama justru menjadi motifnya, apalagi yang harus dipersoalkan. Kebutuhan manusia bagaimanapun harus mengalah kepada kebenaran ilahi. Padahal mempersoalkan hal itu sebenarnya juga menyangkut masalah agama sendiri. Nah ini yang kemudian dari keluhan-keluhan itu kemudian mengapa diganggu dijawab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa kewajiban agama ya terhapus dari 3 macam. Jadi kalau kita itu kan ada kewajiban dalam agama atau kita itu termasuk orang mukallaf. Dalam fikih kan syarat-syarat mukallaf itu apa? Syaratnya orang mukallaf itu orang yang dikenai beban, kewajiban ya. Kewajiban menjalankan agama dan menjauhi larangan-larangan. Nah, syarat mukallaf Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tahu memayis. Nah, Nabi Muhammad mengatakan kewajiban agama ya itu akan terhapus dari 3 macam manusia. Jadi manusia yang pertama mereka yang gila. Jadi kalau orang gila ya, mereka yang gila itu tidak dikenai beban kewajiban untuk menjalankan
agama. Ya, misalnya mereka dikenai kewajiban untuk puasa, tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat dan sebagainya. Yang ibadah-ibadah mahdoh tidak dikenai kewajiban, ya, mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kemudian mereka yang mabuk hingga sadar, ya. Jadi mereka yang mabuk itu kan termasuk dalam kategori uh, izalul akli, ya, hilangnya akal, ya, izalul akli. Jadi mereka yang mabuk itu hilangnya akal. Jadi kalau orang mabuk itu kemudian tidak sadar, maka tidak terhapus kewajibannya. Jadi tidak boleh kemudian orang yang mabuk kemudian langsung mereka sholat. Jadi harus sampai sadar dulu baru kemudian sholat. Kemudian mereka yang tidur, dan mereka yang tidur hingga bangun. Jadi mereka yang tidur itu juga sebenarnya terlepas kewajiban. Misalnya ketika kalian tertidur, misalnya tertidur pada saat sholat. Nah, ketika pada saat jam sholat itu sudah lewat, karena kalian tertidur, kalian terhapus kewajiban menjalankan sholat, tapi kemudian diganti, ya, diganti atau dikodok. Bukan kemudian kalian tidur karena mungkin terhapus dari kewajiban sholat karena tidur, kemudian kalian tidak lagi sholat gitu. Saya kesiangan subuh, ya, saya subuhnya kesiangan. Nah, itu karena kesiangan, kemudian kewajibannya itu sudah terhapus, tapi kemudian kalau sudah bangun, ya, sudah bangun dari tidur, kemudian menjalankan kodok sholat subuhnya. Mau itu sholat subuhnya nanti jam 8 atau pas bangunnya jam 9 atau bahkan sampai sekaligus dirapel dengan duhur pun boleh. Ya, biasanya ini kan mahasiswa ini kan dirapel sholatnya. Nah, jadi selama ia masih tidur, seorang tidak terbebani kewajiban apapun. Jadi Allah sendiri telah menyediakan mekanisme atau pengaturan bangun dan tidurnya manusia dalam bentuk metabolisme badan kita sendiri. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar bersembahyang, kecuali ada sebab yang sah menurut agama dan dikenal dengan namanya ilat. Jadi kalau dalam hukum Islam, ya, dalam fikih itu kan ada yang kita kenal, ada namanya ilatul hukmi. Apa itu ilatul hukmi? Jadi ketika ada suatu masalah, ya, ada dua masalah, kemudian kita bagaimana menyelesaikan masalah itu, kita cari ilatul hukminya, cari sebab, ya, sebab yang menjadikan permasalahan itu. Contoh misalnya ketika kita ingin mengkiaskan sesuatu, misalnya kias zakat, ya, kias zakat. Kalau dulu, ya, pada zaman Nabi itu kan zakat dibayar dengan gandum, ya. Nah, sekarang di Indonesia zakat dengan beras. Nah, itu juga sudah ada perubahan, ya. Maksudnya sudah dikiaskan dari yang gandum kemudian dikiaskan menjadi beras. Nah, syarat kias itu harus kita ketahui persamaannya apa, ya. Titik persamaannya apa antara gandum dan beras ini, atau ilatul hukminya apa ilatnya. Nah, ilatnya adalah sama-sama sebagai makanan pokok, ya. Antara gandum kemudian beras itu sama-sama sebagai makanan pokok. Gandum makanan pokok orang Timur Tengah, kemudian beras itu makan pokok orang Indonesia atau Asia. Oleh karena itu makanya dibolehkan zakat kemudian dibayar dengan beras dan sebagainya. Bahkan kemudian bagaimana zakat dibayar dengan uang dan sebagainya, itu juga dibolehkan. Itu karena nanti kita mengambil kaidah fikih yaitu istiqsan, ya. Nah, itu jadi ilatnya menumbuhkan kebiasaan baik bangun pagi selama mereka masih di bawah tanggung jawabnya istri membangun suami untuk hal yang sama, karena memang ada ilat. Bukankah seorang suami harus menjadi imam, menjadi teladan anak dan istrinya di lingkungan rumah tangganya, ya. Jadi itulah karena ada sebab yang harus dilakukan oleh misalnya contohnya ketika di sini dicontohkan, ya, kebiasaan bangun pagi misalnya selama mereka masih untuk sholat subuh misalnya kan, satu keluarga kemudian
sang suami tertidur, kemudian istri sudah bangun duluan. Nah, jangan sampai kemudian istri karena dia lagi tidur tidak enak membangunkan gitu kan untuk sholat dan sebagainya. Tapi di situ ada ilatnya. Jadi istri juga ada hak untuk membangunkan karena uh, ilatnya yaitu untuk suami agar bisa menjadi imam nanti sholat pada saat sholat subuh, kemudian bisa menjalin teladan bagi anak-anak dan istrinya di lingkungan keluarganya. Jadi ilat itu tidak bisa dipukul rata ya. Jadi persamaan dalam hukum itu tidak bisa kemudian dipukul rata. Dia harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban ya, dan ada orang-orang manusia yang dikenai taklif kewajiban untuk beribadah, dan ada sebagian orang yang juga tidak dikenai taklif ibadah. Ya, kayak contoh misalnya orang-orang yang jompo ya, orang-orang yang sedang sakit ya, itu kan mereka ada keringanan ya dalam beribadah. Saya orang yang sudah tua yang masih ingin memerlukan kepulasan untuk tidur ya, supaya jangan sampai kemudian terganggu karena Islam kaset tadi, karena alunan musik kaset yang ketika mau subuh atau ketika pas Ramadan gitu kan, sampai jam 10 ke atas masih tetap tadarus dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kita lihat kondisi di lingkungan sekitar itu kan, misalnya di lingkungan perkotaan. Coba kalau bayangkan kalau di lingkungan perkotaan kita memutar kaset di masjid pagi-pagi jam 3, jam setengah 3 atau jam 2, itu bagaimana? Sedangkan kalau masyarakat perkotaan itu kan masyarakat yang sibuk, tidur lat, kemudian bangun harus pagi-pagi, mereka harus kembali bekerja dan sebagainya. Kemudian juga ada orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang jompo yang masih masih membutuhkan untuk tidur yang agak panjang gitu kan. Itu ya. Jadi jangan sampai kemudian ilat itu dipukul rata dan semuanya. Juga anak-anak yang belum balik itu kan juga tidak kewajiban. Jadi wanita yang haid jelas tidak terkena kewajiban. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan oleh Gus Dur ini kalau dilihat dari kacamata ini ya, kacamata orang-orang awam itu tentu ya langsung melihat ini judul sudah kebablasan, ini pembahasan sudah kebablasan dari pemurnian Islam gitu kan, dari Islam yang sesungguhnya atau Islam yang selalu menebarkan amar ma'ruf gitu kan, kemudian nahi mungkar ya, sehingga kemudian menyalahkan bahwa ini adalah penistaan terhadap agama ya, karena yang terjadi kemarin kasus yang terjadi tahun 2000 berapa itu, 2016 kayaknya, kasus Ibu Meilana itu juga kan ibu itu menegur di takmir masjid untuk mengecilkan suara volume supaya tidak terlalu lantang-lantang karena bikin telinga sakit katanya gitu. Kemudian dari situ takmirnya tidak terima, kemudian dilaporkan sebagai penistaan dalam agama. Nah, ini yang sebenarnya sudah dibahas oleh Gus Dur 39 tahun yang lalu gitu kan. Atau kalau dari 2016 itu sekitarnya 28 tahun 30-an tahun yang lalu lah. Gitu ya. Jadi bagaimana kita itu saling menjaga ya. Islam itu bukan kemudian hanya mementingkan Islam secara secara personal ya, hanya untuk Islam saja, tapi kemudian lingkungan sosialnya itu tidak diperhatikan. Ya. Jadi bagaimana
caranya supaya ketika misalnya ketika masjid-masjid itu tetap menyuarakan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, kemudian menyalakan tarhim dan lain sebagainya sebelum fajar atau sebelum subuh, tetap harus diatur, ya, harus diatur penggunaan pengeras suara tersebut. Jadi jangan sampai kemudian terlalu tinggi, volumenya terlalu besar sehingga kemudian membuat sebagian kecil, ya, minoritas umat-umat lain terganggu, gitu ya. Ya, kalau di Gorontalo tidak apa, karena Gorontalo tidak apa itu maksud tidak terlalu mengganggu, ya, karena Gorontalo mayoritasnya adalah umat Islam. Tapi coba bayangkan kalau misalnya di Manado atau di Kota Mobagu dan sebagainya yang minoritas, yang masih sedikit, ya, kemudian memang di lingkungan agama-agama lain, nah itu juga harus ada adab, ya, harus ada, kita saling menjaga ukhuwah basyariah tersama umat manusia. Jadi jangan sampai kemudian menciderai dengan semangat keberagamaan kita, kemudian menciderai orang lain, ya. Oh iya, karena saya semangat pagi-pagi sudah nyalakan musik di RRI di masjid, kemudian dengan suara yang kencang. Nah, ya. Padahal kalau saya lihat di masjid, ya, kalau musik-musik RRI kan ada juga iklannya. Nah, iklannya itu kadang yang buat ya apa ini kok ngapain disetel-setel lagi iklannya kan? Kan biasanya kan kalau di Gorontalo kan terkenal dengan siaran-siaran RRI, ya, sebelum berbuka, sama sebelum pokoknya setiap sholat lah itu ada siaran-siaran RRI. Bahkan ketika misalnya setelah sahur itu kan ada siaran RRI juga ketika menjelang imsak. Kemudian setelah menjelang subuh juga itu kan ada iklan-iklan. Nah, kalau semua kemudian di-fullkan, dikencangkan, itu kan nggak bagus juga gitu kan. Ini masjid atau kemudian sarana untuk hanya sebagai pengeras suara saja. Itu sih, jadi bagaimana kemudian intinya, jadi di sini Islam kaset dan kebisikannya. Jadi bagaimana Islam itu tidak menimbulkan gejolak atau tidak kemudian dengan berislaman seseorang, ya, tidak menciderai orang lain. Dalam hal ini orang Muslim itu sendiri juga bisa saja juga merasa bising. Kenapa? Karena terlalu keras tadi, gitu ya. Apalagi misalnya kalau orang-orang yang sudah tua, gitu ya, orang-orang jompo yang situ masih membutuhkan untuk istirahat lebih banyak, kemudian tiba-tiba langsung disetel dengan suara yang lantang dan sebagainya. Jadi sebenarnya hal itu sudah diatur oleh Islam, ya, terkait pengaturan tata cara penggunaan pengeras suara itu sudah diatur oleh Kemenak, ya, bagaimana suara itu tidak boleh volume terlalu full sehingga kemudian menimbulkan suara-suara atau bisikan-bisikan gitu. Mungkin itu nanti kita sambil diskusi deh, lebih bagus untuk diskusi supaya lebih enak gitu. Jadi kita sambil diskusi, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, mungkin itu yang disampaikan oleh Kak Sodik ada benarnya sedikit, ya, di mana kita harus mengatur penggunaan volume suara di setiap masjid-masjid agar jangan sampai mengganggu orang-orang sekitar. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, biasanya pada saat sudah mau menjelang sahur itu ada orang yang membangunkan orang di masjid itu, membangunkan orang-orang untuk sahur dengan menggunakan volume-volume yang sungguh luar biasa, itu keras sekali.
Nah, di sini bukan hanya umat muslim saja yang bisa terganggu, tapi bisa jadi juga ada orang-orang yang di luar kaum muslim yang bisa terganggu. Nah, bisa jadi juga mereka terganggu karena ada penyebab-penyebab lain, misalnya ada kebencian yang kemudian kebencian antar individu dengan takmirul masjid. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, itu dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, dipersilahkan, bisa di chat atau bisa langsung berbicara langsung dengan temantik kita untuk menanyakan langsung yang ingin ditanyakan. Itu dipersilahkan. Saya Pak. Oke, silakan Wiranti Marwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiranti Marwan. Saya dari kelas PAI 6D dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Nur Sodik selaku dosen mata kuliah fikih kontemporer pada kelas kami. Tadi saya sempat mendengar bahwa Bapak menjelaskan bahwa Islam kaset lah yang saya dengarkan tadi itu adalah salah satu metode atau salah satu cara yang mungkin dapat mengganggu kebisingan atau dapat mengganggu umat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, cara apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat maksudnya yang dapat membangunkan orang sahur tanpa harus dengan cara yang bising atau yang dapat mengganggu orang lain, atau dalam tadarus kan ada kalanya yang sudah mungkin volume suara yang terlalu kencang sehingga mengganggu orang lain, tetapi bagaimana cara lain agar hal ini tidak dilakukan, atau maksudnya ada inisiatif lain selain dengan menggunakan Islam kaset ini atau menggunakan suara-suara seperti itu. Apakah ada ya, Pak? Oke. Ya. Itu. Ada lagi? Ada lagi, itu dipersilahkan. Hadir. Oke, sambil menunggu yang lain. Halo ya. Gimana? Pak moderator, bisa bertanya ya? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyanto Agustibu. Saya kebetulan alumni KPG yang pertama. Cuman saya tidak terlalu aktif sehingga kemudian tidak banyak bergabung dengan teman-teman sekalian, dengan Kakak Jemi Ranci. Saya itu angkatannya Arif Abbas, Dwi Manopo, kemudian ada Irsan juga waktu itu. Nah, jadi pembahasan pada sore hari ini menurut saya sangat menarik ya, Islam kaset dan kebisingannya. Ya, ini memang ketika kita menyelami tulisan-tulisan Gus Dur itu, saya termasuk salah satu orang yang ketika membaca buku Gus Dur itu seringkali emosi ataupun apa ya, saya itu kok Gus Dur gitu ya. Artinya bahwa terkadang saya itu ketika membaca tulisannya Gus Dur, keputusan-keputusan Gus Dur baik di bidang politik, sosial, budaya dan sebagainya itu menurut saya agak berbeda dengan tokoh-tokoh Muslim lainnya ya. Nah, ya, saya kemudian dengan tulisan ini menurut saya yang menarik perlu kita bahas hari ini adalah apalagi dalam konteks saat ini kita sudah musim
peringatan nuzul Quran ataupun khatam Quran. Nah, saya itu sudah beberapa kali kemudian itu berkomunikasi dengan tamirul masjid, khususnya yang ada di kampung saya. Itu kan ada 5 masjid. Jadi saya bilang bahwa saat ini kan yang menjadi polemik adalah kerasnya itu suara toa. Hari ini pun itu yang menjadi polemik nasional ya. Kita lihat kemarin ada perdebatan antara tokoh-tokoh nasional yang membahas terkait hal itu. Ada yang kemudian ingin menegur tetapi tidak berani karena mungkin takut dianggap kafir dan lain sebagainya. Nah, itu pun yang terjadi di sini. Karena begini Gus, ketika di bulan Ramadan ini bahwa tradisi-tradisi seperti membangunkan sahur, kemudian sholat tarawih dan sebagainya itu dianggap merupakan tradisi yang sakral oleh kaum muslimin, khususnya di kampung saya. Saya tidak tahu di beberapa tempat seperti apa, cuman di kampung saya seperti itu. Sehingga ketika kita mau masuk ke ranah-ranah seperti itu, mau menegur mereka dan lain sebagainya, pasti kita mendapatkan stereotip negatif ataupun pelabelan negatif kepada diri kita dari orang-orang seperti itu ya. Sehingga mungkin yang perlu saya tanyakan di sini, kira-kira cara ataupun langkah yang jitu yang kemudian ketika kita menegur ataupun menyampaikan kepada mereka, mereka tidak tersinggung Gus gitu. Ya, apakah hari ini saya merasa sudah melakukan pendekatan secara mutualistik, gradualistik dengan mereka, tetapi hari ini pun itu belum berhasil. Bahkan saya itu berdiri di beberapa institusi berceramah, menyampaikan dengan cara-cara yang baik, tetapi pandangan mereka kepada saya itu juga tidak baik. Nah, kira-kira bagaimana Gus untuk menyikapi hal ini, kita sebagai orang yang kemudian mencintai Gus Dur dengan tulisan-tulisannya yang pengennya kita itu ingin mengkampanyekan tulisan-tulisan Gus Dur, kita mengimplementasikan. Tetapi dengan kondisi sosial masyarakat kita hari ini yang kemudian menurut saya masih ada beberapa pemahaman yang klasik ataupun konservatif, sehingga cara-cara itu tidak masuk Gus. Mungkin itu dari saya. Dan jangan lupa kopiannya Gus. Saya yang kemarin menghubungi kopiah Gus Dur itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Supriyanto. Kak Sodik, jangan lupa songkonya. Iya. Oke, jadi gimana Kak Sodik? Mau langsung jawab ini atau masih mau ini lagi? Ini dulu Jo. Oh. Oke, silakan Kak Sodik. Pertanyaan pertama itu dari mana ya? Marwanti kalau tidak salah. Ya, pertanyaannya itu cara apa yang bisa dilakukan selama Ramadan untuk di kegiatan-kegiatan membangunkan orang sahur atau tadarus tanpa mengganggu orang lain, gitu Kak Sodik, silahkan. Oke. Terima kasih kepada kedua penanya yang telah memberikan masukan, kemudian memberikan sedikit keluhan yang terjadi di masyarakat ya, terkait memang pengeras suara, kemudian tradisi-tradisi keagamaan yang masih menggunakan pengeras suara yang terlalu keras ya, sehingga kemudian menimbulkan keributan di masyarakat dan sebagainya, atau di masyarakat yang memang bukan Islam atau non Muslim. Memang sekali lagi kita patut memang mencontoh tulisan-tulisan Gus Dur ini, yaitu tulisan-tulisan yang tadi disebut oleh Kak Supriyanto, tulisan-tulisan yang masih bisa dinikmati hingga sekarang, gitu kan. Masih sangat renyah sekali ketika membaca, kemudian sesuai dengan realita-realita yang terjadi saat ini. Nah,
apakah Gus Dur memang sudah memprediksi jauh-jauh hari apakah akan terjadi nanti seperti yang terjadi di tulisan ini, kita wallahu alam ya, karena memang Gus Dur itu juga kalau saya sendiri ya ya wali gitu kan, karena beliau banyak pemikiran-pemikirannya yang sudah terjadi saat yang belum terjadi pada saat beliau mengucapkan, dan akan terjadi ketika beliau sudah tidak ada, banyak yang sudah terjadi gitu kan. Nah itu kalau dalam wali kan kalau wali kan mengetahui sebelum sesuatu hal itu terjadi ya. Dan bukti yang jelas lagi, Gus Dur juga ketika meninggal kan makamnya juga masih banyak diziarahi oleh orang ya, sampai bahkan orang meninggal yang masih tetap bersedekah dengan orang lain, yaitu adalah Gus Dur ya, Gus Dur. Jadi karena makamnya tiap bulan itu mencapai infaknya itu di kotak amal itu sampai 100 juta gitu ya. Jadi makanya orang meninggal juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya orang yang hidup saja. Berkaitan dengan tulisan yang Islam kaset dan kebisingannya, ini memang yang terjadi pada saat ini, bagaimana kita gitu kan, kita bisa meminimalisir lah penggunaan pengeras suara di saat-saat waktu istirahat ya. Jadi kalau di kampung saya ya, ketika Ramadan atau ketika di Ramadan, kalau yang di kotanya itu ketika Ramadan itu waktu jam tadarus itu ya ba'da taraweh sampai jam 10 sudah. Kalau mau tadarus lagi di masjid boleh, tapi pengeras suara dimatikan gitu kan. Karena supaya tidak mengganggu yang lainnya, juga supaya kita juga menjaga hubungan dengan masyarakat ya, karena waktu-waktu istirahat mereka gitu kan setelah jam 10 sudah selesai ya. Itu seharusnya juga perlu ada komunikasi antara takmirul masjid dengan warga setempat. Jadi ketika membahas mengenai program-program Ramadan ke depan, tadarus dan lain sebagainya, tarhib ya, itu harus ada komunikasi yang bagus ya, pendekatan. Kemudian kalau misalnya masyarakat setuju, kalau misalnya setuju dari habis taraweh, tadarus sampai menjelang sahur, kalau setuju semua, tidak ada kemudian yang komplain dan yang menjadi masalah, tidak apa ya, boleh-boleh saja. Tapi kan harus dikomunikasikan ya dengan takmirul masjid beserta jajaran pengurus dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kalau di desa, kalau saya ini nggak masalah, karena di desa itu kan memang orang-orang secara kejiwaan ya, orang-orang senang dengan rame-rame ya. Karena di desa itu kan orang-orang senang rame-rame, kumpul-kumpul di masjid sampai menjelang sahur. Dulu kalau saya pada saat saya masih kecil, saya tadarus sampai sahur gitu kan. Tapi tadarusnya dengan bergantian suara-suara gitu kan, bukan dengan kaset ya. Tapi kan yang selama ini yang terjadi kan bukan kita yang baca Al-Qur'an gitu kan. Ya, tapi orang yang ada di kaset itu yang baca Al-Qur'an gitu kan. Terus yang takmirnya duduk kemudian rokok di depan masjid, atau kemudian tidur balik lagi ke rumah ya. Kasetnya yang berbicara, kasetnya yang menyuarakan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu yang terjadi. Kalau dulu ya anak-anak muda, kemudian orang-orang yang ada di masjid gitu kan, remaja-remaja masjid yang membaca bergiliran. Tapi kan sekarang beda, sekarang kaset atau radio RRI yang dikumandangkan dan sebagainya. Itu. Jadi bisa saja tinggal bagaimana penggunaan ya, mekanisme itu aja, mekanisme penggunaan pengeras suara supaya tidak terjadi kebisingan gitu kan. Bukan kemudian saya tidak setuju dengan dengan kaset yang disetel atau RRI yang disetel di setiap masjid, bukan, tapi bagaimana penggunaannya itu ya. Dan jangan sampai kemudian
ketika kita menyetel RRI kemudian ada iklan. Nah kan kalau iklan kemudian disiarkan di masjid kan nggak bagus gitu kan. Ini ada iklan ya, karena RRI juga seharusnya kalau ada siaran sebelum maghrib atau kemudian sebelum sahur atau sebelum imsak itu jangan ada iklan lah gitu ya, jangan ada iklan, karena para takmir ini sudah terbiasa ya, di Gorontalo ini sudah terbiasa memasang siaran RRI gitu kan sebagai penunjuk waktu masuknya sholat ya, sholat subuh kah atau sholat maghrib ya, jadi pakai RRI, sehingga kalau ada iklan kan itu juga mengganggu gitu ya, mengganggu ke apa kemudian dari Islam lah gitu ya. Karena tidak ada iklan itu kan bid'ah itu berarti gitu. Jadi yang perlu kita bedakan juga gitu ya, jadi agama dengan apa bedanya agama dengan tradisi keagamaan atau perilaku beragama. Jadi agama itu ya yang agama yang profan, yang tidak bisa kemudian kita ubah-ubah gitu ya. Tapi kalau tradisi keberagamaan atau tradisi keagamaan itu bisa berubah-ubah ya. Ya, bisa kita ubah yang mana yang lebih bagus gitu kan. Kita bisa memperbaiki lebih baik lagi. Bukan kemudian berarti kita ini tidak setuju dengan tradisi atau kemudian kita menolak akan adanya tradisi. Bukan. Tapi kan sebagaimana makalah yang diajarkan oleh guru-guru kita ya, bagaimana kita menjaga tradisi, al-muhafadzatu ala qadimis sholeh. Jadi menjaga tradisi-tradisi lama yang baik, kemudian wal akhdu bil jadidil aslah. Ya, kemudian dari tradisi lama yang baik itu kemudian wal akhdu diambil bil jadidil aslah dengan pembaharuan yang lebih baik lagi. Jadi misalnya kalau dulu saja itu pengaruh suara itu diisi oleh lantunan suara-suara kita yang mengaji Al-Qur'an. Itu sudah baik. Tapi jangan kemudian sekarang diambil kemudian malah disetelnya kaset gitu kan. Walaupun suaranya lebih bagus tapi apa ya? Ya unsur pahalanya itu kan siapa yang dapat pahala gitu kan? Apakah kasetnya ini yang dapat pahala atau kemudian takmirnya yang menyetel kaset kemudian takmir dapat pahala? Enggak adil gitu kan kalau cuma hanya takmir hanya menyetel kaset gitu kemudian dia dapat pahala. Padahal dia tidak membaca Al-Qur'an, tapi hanya kaset yang disetel. Nah, itu seharusnya tradisi yang lama yang dulunya baik kemudian diambil harusnya lebih baik lagi, bukan malah sebaliknya. Contoh misalnya kalau tradisi-tradisi yang apa namanya? Yang tadi ditanyakan oleh Supriyanto mengenai negatif ya. Jadi pandangan masyarakat yang masih menilai negatif ketika kita mengkritik tradisi ya. Mengkritik tradisi misalnya kayak tadarus Al-Qur'an. Nah, itu kita jelaskan secara logisnya saja gitu kan. Kita jelaskan ke takmir masjid ya. Karena dilihat dari segi misalnya situasi kondisi di lingkungan sekitar masjid itu, misalnya di lingkungan sekitar masjid itu ada juga keluarga yang bukan beragama Islam atau non Muslim. Nah, itu juga harus kita komunikasikan ke takmirul masjid ya. Jangan sampai kemudian full tadarus sampai 1 malam gitu kan, sehingga mengganggu orang yang mau istirahat ya. Apalagi tadarusnya tidak hanya menggunakan kaset dan sebagainya. Kemudian untuk tarhim juga ya. Tarhim juga jangan sampai tarhim kalau misalnya tidak di bulan puasa itu jam 2 atau setengah 3 sudah dikencengkan itu musik di masjid. Itu juga mengganggu ya. Jadi ada waktu-waktu yang dimana bolehlah kita menyetel tarhim ya, radio tarhim itu atau natuna tarhim, tapi di saat waktu-waktu yang kalau misalnya masih setengah 3 tapi suaranya jangan terlalu kencang dulu, nanti kalau sudah mendekati ini baru kan. Yang penting kan yang wajib itu yaitu melantunkan adzan ya, bukan kemudian
panggilan-panggilan sebelum adzan itu. Itu cuma hanya pengingat saja supaya kemudian orang-orang bersiap-siap bahwa dulu itu maksud dari tujuan tarhim itu apa sih? Supaya orang bersiap-siap, ya, siap-siap. Kalau dulu kan memang eh, orang-orang dulu itu biasanya bangun memang pagi sekali gitu ya, jam 3 mereka sudah bangun, kemudian mereka sudah menyiapkan makanan, ya mereka sudah mandi dan sebagainya. Kalau ibu-ibu sudah mengurusi rumah tangga, nyuci dan sebagainya. Kemudian ketika subuh mereka berangkat ke masjid gitu kan. Setelah subuh mereka tinggal sarapan dan sebagainya. Nah, itu tradisi yang lama sebenarnya. Kemudian harusnya dibedakan. Kalau dulu kan memang aktivitas dulu kan berbeda dengan aktivitas sekarang. Kalau sekarang itu kan apalagi di kota itu kan eh, kondisi masyarakat di kota dengan di desa itu berbeda, ya. Jadi cara dakwahnya juga harus berbeda, ya. Jangan sampai di kota disamakan dengan di desa. Di kota kemudian disetel tarhim mulai dari jam 2 misalnya sampai subuh. Nah, itu apa orang-orang nggak pada kebisingan gitu ya. Bolehlah kalau di desa, di kampung itu boleh. Tapi kalau di kota ini kan orang-orang pada baru selesai kegiatan-kegiatan di kantor sampai jam 11 atau sampai full lembur. Kemudian besok pagi harus bekerja kembali, ya, dan lain sebagainya. Itu jadi, ya itu tadi. Jadi kita itu beragama atau ingin soleh itu tidak kemudian solehnya soleh hanya untuk orang-orang Islam saja atau soleh untuk pribadi saja, tapi juga harus saleh secara sosialnya juga, ya. Jadi kesalehan yang bagus itu bukan saleh secara individu, tapi saleh secara sosial. Saleh secara sosialnya bagaimana? Ya tadi bisa eh, mengkomunikasikan atau bisa kemudian ketika kita beribadah, tapi kita ingin beribadah, ya itu kan saleh kan, tapi kemudian tidak mengganggu orang-orang lain, ya, ketika saat kita beribadah, sehingga kita di situ ada saleh sosialnya. Itu sih ya. Jadi tinggal dikomunikasikan saja sehingga tidak ada muncul stereotip negatif. Kita jelaskan, kita edukasi mereka bahwa kita sampaikan apa adanya gitu kan. Kalau memang suaranya ketika suara kan ada kemarin tuh ada yang judul puisinya siapa, Sukmawati ya, suara adzan apa suaranya lebih kidung apa ya, kidung pertiwi lebih lebih merdu daripada suara adzan, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya memang iya, memang secara realita kan banyak suara-suara adzan itu kan yang nggak jelas itunya ya apa intonasinya, sehingga kemudian uh, itu mengganggu telinga juga, ya. Jadi makanya seharusnya takmirul masjid ini seharusnya ada badan takmirul masjid atau organisasi masyarakat, organisasi ormas Islam, NU, Muhammadiyah. Jadi NU terutama ya, NU kan pengennya masjid-masjid itu harus sesuai dengan tradisi-tradisi NU. Tapi kemudian NU tidak kemudian masa bodoh terkait bagaimana takmir masjidnya, karena badan takmirul masjid ya NU kemudian tidak mengedukasi atau tidak mensosialisasi atau tidak membuat pelatihan-pelatihan azan supaya suara-suara yang azan ini tidak hanya orang-orang tua yang suaranya sudah serak-serak dan sudah hampir habis gitu kan, ya, tapi anak-anak muda yang kemudian suaranya masih segar, masih di telinga juga masih segar. Tapi ini kalau misalnya azan subuh suaranya kakek-kakek yang azan, itu bagaimana kita mau tergerak untuk sholat gitu kan, sedangkan suaranya aja kan layu-layu begitu kan. Nah ini kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi bagaimana kita sebagai kader di Gus Durian atau di NU atau di Muhammadiyah atau di mana pun itu harus mentradisikan, menjaga atau meramaikan ya masjid-masjid yang ada di lingkungan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai atau aturan atau tata adab
di masyarakat juga. Itu. Baik, itu yang disampaikan oleh Kak Nur Sodik. Mungkin kita bisa memahami apa yang bisa disampaikan oleh Kak Nur Sodik. Masih ada lagi pertanyaan atau silakan kalau masih ada mau pertanyaan nanti Kak Nur Sodik yang akan menjawabnya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul jam 5:04. Ya, ini dari Kak Supriyanto, luar biasa penjelasannya Gus. Oke, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Kak Nur Sodik, dipersilahkan. Ya, closing statement saya, jadi kita beragama atau berislam itu berislam yang secara ramah, tidak hanya ramah terhadap ramah lingkungan juga. Maksudnya kita berislam kemudian tidak mencederai atau kemudian tidak merusak lingkungan yang ada, kemudian ramah terhadap perbedaan gitu ya, sehingga kalau ada perbedaan dalam pendapat atau dalam apapun itu, sehingga kita tidak gampang terbentur emosi kita gitu ya. Kemudian ramah terhadap lingkungan, perbedaan, sama ramah terhadap sesama ya, atau maksudnya di masyarakat gitu ya. Itu. Jadi karena kita Islam itu bukan cuma hanya Islam secara normatif teologi saja. Jadi kayak tadi tadarus, kemudian azan, tarhim, itu kan secara normatif teologis, tapi juga ada Islam, bagaimana Islam juga secara historis. Jadi kita belajar Islam, tidak hanya belajar Islam hanya mengaji teks Al-Quran maupun hadis saja, tapi bagaimana kita belajar Islam juga mengaji situasi, kondisi ya, historis, kenapa sih Al-Quran itu diturunkan, kemudian apa sih maksud dari tujuan dari hadis tersebut gitu kan. Kemudian disesuaikan dengan konteks lingkungan kita ya. Jadi dakwah itu juga harus sesuai dengan konteks di mana lingkungan kita itu seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai dakwahnya orang-orang di desa kemudian dibawa ke kota gitu kan, beda konteks. Jadi sehingga jadi terbentur di situ. Kemudian dakwahnya tidak bisa merasuk ke masyarakat itu ya. Jadi dakwah itu ya harus sesuai dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berkembang, di mana masyarakat itu menanamkan nilai-nilai keislaman. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Jadi Islam kaset dan kebisingan bukanlah Islam yang kemudian menyalahkan terhadap tradisi-tradisi yang ada, tapi Islam kaset dan kebisingan adalah refleksi dari realita bagaimana berislam itu tidak melulu dengan pengeras suara yang sekecang-kecangnya, tapi juga bagaimana beli air dengan es batu. Bagaimana berislam itu menjaga nilai-nilai dan norma-norma di lingkungan yang ada, di lingkungan sekitar, sehingga Islamnya bisa masuk ke dalam lingkungan sekitar. Bukan Islamnya hanya Islam yang kemudian dilemparkan ke atas saja, ke Tuhan saja, kita berislam kepada Tuhan saja, tapi tidak berislam secara horizontal, cara ya gitu ya. Masuk ya yang dimaksud oleh saya. Saja. Terima kasih banyak pada moderator terganteng Bang Rodney ya, kemudian Kak Jemi, Hendra, kemudian siapa lagi tadi, Kak Supriyatno dan lain sebagainya.
terutama mahasiswa saya mahasiswa PAI kelas A dan kelas B dan oke hadir dan nanti tinggal diisi absennya ya. Jadi ini memang saya itu kalau saya tidak kuliah diganti dengan kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena supaya membuka wawasan. Jadi supaya mereka itu tidak melulu belajar di kelas saja, tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini jadi merangsang bagaimana mereka supaya harus aktif, supaya mereka progresif. Kemudian ternyata ada kegiatan seperti ini, kemudian ternyata ada komunitas Gusdurian dan sebagainya. Ini sebagai syiar juga gitu. Itu saja. Makasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang apa yang disampaikan oleh Kak Nur Sodik. Saya menyimpulkan bahwa jadi kalau ingin menjadi orang soleh bukan hanya menjadi soleh untuk diri sendiri, tapi harus menjadi soleh secara sosial. Baik, sekian untuk diskusi pada hari ini. Semoga kita akan dipertemukan di lain waktu dan insya Allah kita diberi kesehatan selama bulan Ramadan kali ini. Okay? Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Net dokumentasi dulu. Sudah Kak Sodik, Kak Jemi sudah foto tadi. Tidak ada yang buka semua. Nah, bisa nggak ente bahas screenshotnya? Udah belum, Rodney? Aja ini foto dulu. Semua kamera dibuka. Oke, sudah. Sudah. Oke, bye-bye. Oke, yang lain bisa live.